Jadi sebenarnya keinginan sebagai suatu federasi, salah satu jalan yang kita tempuh adalah mengikuti kegiatan-kegiatan pertandingan yang berkualitas. Salah satunya untuk pertandingan-pertandingan internasional. Yang tadi seperti dalam konferensi pers sebelumnya, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya sejak berdiri tahun 2016 dan bergabung di organisasi internasional WMF di 2018, memang kita ingin langsung bisa aktif. Memang saat itu belum kepengurusan saya, kepengurusan sebelumnya. Memang mereka juga punya keinginan untuk ikut aktif dalam pertandingan internasional. Tapi kemudian ada COVID, ada hal-hal yang membatasi kegiatan dan perkembangan organisasi ini, sehingga memang kita belum berkesempatan untuk mengikuti pertandingan internasional. Dan kemudian pada waktu kami bersama teman-teman ditunjuk sebagai pengurus baru di akhir 2023, kita mulai merencanakan kegiatan-kegiatan. Nggak hanya mengikuti turnamen internasional, dan harapan kita atau keinginan kita juga suatu waktu kita bisa membawa turnamen internasional di Indonesia, baik itu tingkat Asia atau bahkan dunia. Karena kita melihat potensinya, tadi saya sudah sampaikan, potensinya luar biasa, besar. Nggak banyak aturan-aturan kaku yang barangkali kalau kita lihat di organisasi olahraga lain gitu ya, internasional yang lain, seperti kayak sepak bola konvensional misalnya, kan aturannya relatif baku. Nah, jadi sebenarnya kans itu ada, tinggal bagaimana kita menunjukkan. Makanya kita ada kesempatan untuk ikut turnamen Asia Cup ini, kita ambil selain untuk membina prestasi, memberikan semangat bagi ekosistem mini football yang ada, kemudian juga tentunya menunjukkan bagi organisasi internasional atau member-member lain di internasional bahwa kita punya berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan mereka. Ya, jadi sebenarnya relatif, tadi udah disampaikan sama, kita juga udah sedikit membahas sama Coach Fernand maupun teman-teman pemain. Kompetitifnya tentu iya, artinya ada beberapa negara, contohnya misalnya tadi saya bilang Uni Emirat Arab tuh ranking 23, ada kemudian Jepang sendiri ranking 25 kalau nggak salah, terus kemudian ada Irak juga rankingnya 20-an juga. Jadi memang nggak ringan, tapi kalau lihat permainannya itu memang nggak terlalu jauh dengan apa materi yang kita punya saat ini. Jadi ya kita optimis untuk bisa bersaing dengan mereka. Biarpun mereka sendiri juga relatif masih stage-nya masih tidak jauh atau barangkali masih sama dengan kita. Oh iya, tadi kan udah disampaikan sama Coach Fernand gitu ya, bahwa kita punya potensi, kita ingin berprestasi. Kemudian setelah pulang dari ini sebenarnya, kalau kita bisa menunjukkan kepada masyarakat, kepada misalnya pemerintah dalam hal ini Kemenpora dan pemangku olahraga yang lain yang punya kepentingan ke depan, tentunya nanti kita berharap dukungan yang lebih maksimal, peran aktif dari masyarakat luas, baik itu bergabung dalam kegiatan-kegiatan di masa akan datang, baik itu liga yang kita akan bentuk, terus turnamen-turnamen yang akan kita lakukan di berbagai daerah, baik di tingkat senior, tingkat SMA dan di bawahnya gitu ya, semuanya bisa terlaksana. Nah ini kita mau pakai jadi momentum, karena ke depan contohnya Piala Dunia ada di 2025 ini, memang di Azerbaijan di bulan Mei. Kita memang belum bisa berkesempatan ikut, mengingat kita baru pertama kali. Kemudian juga kita nggak perlu takut, karena tahun 2027 itu juga akan ada Piala Dunia lagi. Jadi Piala Dunia itu setiap 2 tahun sekali. Selain itu ada Piala Dunia U23-nya, ada Piala Dunia perempuannya, ada Piala Dunia antar klub, dan itu semua kita mempunyai privilege untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut sebagai bagian dari organisasi mini football internasional. Dan tadi saya bilang, kemudian kita bisa mengembangkan olahraga, nggak semata bikin turnamen sama liga aja,
perangkat pertandingan seperti wasit, pelatih, dan lain-lain yang menjadi bagian dari ekosistem mini football ke depan, itu juga kita persiapkan dengan membawa pelatih instruktur buat pelatih dan wasit-wasit yang akan kita persiapkan menjadi aset bagi mini football. Kalau bisa dibilang sekarang wasit juga kita belum ada wasit yang benar-benar 100% atau fokus di olahraga mini football. Mereka juga masih jadi wasit di olahraga yang lain misalnya begitu. Begitu juga pelatih. Ya kan, banyak kan asalnya dari futsal, dari sepak bola besar, dan tidak mudah buat mereka untuk benar-benar memahami peraturan-peraturan dan sistem yang ada di mini football. Intinya ini kan proses semua. Proses ini harus dari hasil dari proses yang akan kita lakukan. Kita akan membentuk liga, kita akan membentuk turnamen-turnamen, kegiatan-kegiatan di berbagai daerah. Bisa saja ada talenta-talenta baru yang berprestasi, yang bisa menjadi andalan timnas mini football ke depan. Yang penting prosesnya kita sediakan. Nanti kita lihat apakah tim ini tetap bisa dipertahankan atau tim dari hasil dari turnamen-turnamen yang akan kita lakukan ke depan. Semuanya itu nanti kita akan lihat. Tentunya kita cari yang terbaik bersama nanti dengan pelatih yang kita tunjuk. Tentunya akan mendapatkan formula atau talenta-talenta yang bisa membanggakan dan menjadi andalan kita menjadi timnas mini football ke depan. Pakai mic ya. Ambil dulu mic-nya.